Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi yang mendukung komunikasi antar pribadi. Di sini saya sendiri Torik Trisaka Amanatullah dan rekan saya Nafisatun Nisa akan menjelaskan masing-masing poin dari materi tersebut. Nah, langsung saja. Jadi di sini saya akan memperkenalkan komunikasi. Komunikasi memiliki peranan yang sangat berarti dalam kehidupan tiap hari. Komunikasi berarti untuk membuat serta mengembangkan individu untuk melaksanakan kontak sosial. Lewat komunikasi seorang berkembang serta belajar dan menciptakan pribadinya sendiri serta orang lain dengan metode berteman, bersahabatan, bermusuhan, menyayangi ataupun mengasihi orang lain. Nah, langsung aja nih kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, faktor yang mendukung ialah rapport. Rapport yaitu jembatan atau pendekatan untuk membangun kesamaan yang digunakan sebagai proses untuk membangun keakraban. Rapport dilakukan secara verbal ataupun bisa juga dengan non-verbal. Secara verbal bisa dilakukan dengan memilih kata-kata umum untuk membangun keakraban sampai pada hal yang lebih teknis. Sedangkan non-verbal dilakukan dengan cara penyamaan terhadap postur, gestur seperti yang saya lakukan maupun kondisi fisik lainnya. Dalam raport kita mengenal 4 istilah pokok, yakni passing, leading, mirroring, dan matching. Yang pertama ada passing. Ialah suatu proses dalam menjalankan keselarasan dengan lawan bicara. Passing pula bisa dimaksud selaku mensejajarkan, ialah upaya kita untuk meniru, membandingkan, mencocokkan, ataupun memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, kemudian faktor yang kedua ialah leading. Leading merupakan suatu proses untuk memusatkan lawan bicara. Contohnya saat menjalani pergantian posisi ataupun gerakan badan secara seketika, serta perhatikan apakah lawan bicara kita melaksanakan gerakan yang kurang lebih sama dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada mirroring. Nah, mirroring ialah suatu aksi dalam melaksanakan kesamaan gerak yang seolah-olah lawan bicara memandang kaca untuk dirinya sendiri. Misalnya lawan bicara menggerakkan tangan kirinya, jadi kita menggerakkan tangan kanan kita. Kaca di sini bukan cuma dalam bentuk badan, tetapi dapat mencerminkan seperti nafas, gerak mata, warna wajah, besar rendah suara, dan kecepatan dalam berdialog. Di sini lawan bicara hendak merasa aman sebab merasa sama dengan kita. Yang keempat ada matching, merupakan suatu aksi ataupun gerakan berupaya buat membandingkan dengan lawan bicara. Misalnya, dikala seseorang menyilangkan kakinya hingga kamu dapat menyilangkan tangan kita. Kalau lawan bicara memegang hidung, kita memegang hidung kita juga dengan tangan kiri kita. Nah, kemudian ada nih yang kedua dari faktor yang dapat mendukung komunikasi antar pribadi. Nah, jadi yang kedua itu adalah sikap empati. Empati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaksudkan dengan kondisi mental seseorang yang membuat seseorang tersebut merasa mengenali dirinya di kondisi perasaan atau benak yang sama dengan orang ataupun kelompok lain. Hal tersebut dijelaskan dari KBBI. Nah, kemudian menurut tokoh Davis dalam 1983 ada beberapa aspek yang termasuk dalam empati. Di antaranya adalah yang pertama aspek kognitif. Yang pertama pengambilan perspektif. Ialah kecenderungan seseorang untuk mengambil sudut pandang psikologis orang lain secara otomatis. Yang kedua ada imajinasi atau fantasi. Ialah keahlian seseorang untuk mengganti dirinya secara imajinatif dalam menghadapi perasaan serta aksi dari kepribadian khayal dalam buku, film, ataupun cerita yang dibaca dan apa yang dikisahkan orang lain serta yang ditontonnya. Stotland melaporkan jika imajinasi ialah aspek kognitif yang dapat mempengaruhi pada respon emosi terhadap orang lain serta memunculkan sikap membantu. Yang kedua ada aspek afektif. Ada atensi empatik, ialah perasaan empatik seseorang yang berorientasi pada orang lain ataupun rasa kepedulian orang terhadap orang lain yang terdapat di area sekitarnya.
Ada distress individu juga, yaitu untuk menekankan pada kecemasan individu yang berorientasi pada diri sendiri dalam kegelisahan mengalami setting interpersonal yang tidak mengasyikkan. Misalnya, perasaan takut saat terdapat keretakan ikatan dalam pertemanan ataupun persahabatan. Bersumber pada teori di atas, bisa disimpulkan jika aspek-aspek empati merupakan perspektif taking, fantasi, empathic, concern, dan personal distress. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang dapat mendukung komunikasi antar pribadi yaitu membangun kepercayaan. Untuk membangun suatu ikatan yang ada di antara dua orang atau lebih, butuh terlebih dulu terdapat rasa saling mempercayai. Perihal ini dicoba pada memastikan di mana mereka wajib mengambil risiko dengan metode silih mengatakan tentang benak, perasaan, serta respon yang lebih banyak terhadap suasana yang sedang dialaminya, ataupun dengan metode silih membuktikan penerimaan, sokongan, serta kerjasama. Nah, rasa kepercayaan atau keyakinan absolut dibutuhkan untuk tiap orang agar komunikasi ataupun ikatan antar individu berkembang serta tumbuh. Keyakinan diri meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, seseorang terletak dalam suasana di mana opsi untuk mempercayai seseorang lain yang dapat memunculkan bermacam akibat yang menguntungkan ataupun merugikan bagi aneka kebutuhan serta tujuan ataupun kepentingan. Yang kedua, ada penderitaan yang mencuat akibat kerugian ini hendak lebih besar dibandingkan manfaat yang menguntungkan. Yang ketiga, ada seseorang yang mempunyai lumayan kepercayaan jika orang lain hendak berperilaku seperti yang diharapkannya, sehingga dalam hal ini memunculkan bermacam akibat yang dapat menguntungkan. Yang keempat, ada berbagai akibat yang menguntungkan ataupun merugikan. Tersebut ialah suatu resiko yang mencuat selaku akibat dari pemberian keyakinan tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nafisatun Nisa. Masih ada 3 faktor yang dapat mendukung komunikasi antar pribadi. Selanjutnya ada saling menerima dan mendukung. Johnson menawarkan 4 keterampilan dasar dalam komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama harus saling memahami. Secara rinci, kemampuan ini mencakup beberapa sub kemampuan, yaitu sikap percaya, pembukaan diri, keinsafan diri, dan penerimaan diri. Selanjutnya ada harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Lalu ada harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Selanjutnya ada harus saling mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain. Yang kelima, ada perhatian. Seseorang berbicara dengan metode menyapa, tersenyum, melambaikan tangan, membungkukkan tubuh, menanyakan berita kesehatan lawan bicaranya, serta sebagainya. Lalu yang keenam, ada keterbukaan dalam keterbukaan komunikasi interpersonal. Yang pertama, ada komunikator wajib atau terbuka kepada komunikan yang diajak berhubungan. Lalu yang kedua, ada bersedia berlagak jujur. Perihal yang dimasukkan dalam hal ini adalah bereaksi secara jujur terhadap interaksi yang dicoba. Yang ketiga, ada kepemilikian. Perasaan serta benak yang dimasukkan dalam perihal ini merupakan dalam keterbukaan komunikasi interpersonal yang hendaknya seseorang itu mengatakan pemikirannya sendiri serta bersedia bertanggung jawab atas pemikirannya tersebut. Bisa dikatakan keterbukaan komunikasi interpersonal ini ialah memberikan data yang menimpa dirinya yang biasanya tidak dikenal oleh orang lain. Kalau terjadi komunikasi tersebut, kita jadi terbuka pada lawan bicara saat memberikan data kita dan tidak harus takut untuk ketakutan dalam memberikan informasi pribadi. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.